Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat Ia jualah kita masih bisa berkumpul di aula yang insya Allah penuh barakahnya ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi yang agung lagi diagungkan, Nabi yang mulia lagi dimuliakan. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Sallallahu wasallam wa barakta wal an'am ala nabiyil karimil aqram sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah singkat yang saya beri tema perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat 1. Hadirin jamaah yang berbahagia, apa sih Isra Mi'raj itu? Ada yang tahu tidak? Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam agama Islam. Isra yang berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini mengisahkan bahwa perjalanan Nabi Muhammad dalam waktu 1 malam saja. Peristiwa ini sangat penting bagi umat Muslim, karena pada saat itu juga Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah, yaitu menunaikan salat 5 waktu. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah masih dalam keadaan terjaga atau tidak tidur. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak Rasulullah mengendarai apa? Yaitu buraq. Selama perjalanannya, malaikat Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menyinggahi 5 kota. Yang pertama, kota Madinah. Dan malaikat Jibril menjelaskan bahwa di kota itulah
Nabi Muhammad kelak berhijrah. Yang kedua, kota Madian, di mana tempat persembunyian Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun. Yang ketiga, Tur Sina, di mana Nabi Musa dan Allah berbicara secara langsung. Yang keempat kalinya, Rasulullah singgah di Bethlehem atau Baitullah, yaitu tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, untuk melakukan solat 2 rakaat. Dan yang terakhir atau yang kelima, Rasulullah singgah di Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Isra Mi'raj yang penuh keajaiban, Rasulullah dihadapkan dengan pilihan antara kebaikan dengan keburukan. Tetapi dengan kebijaksanaannya, Rasulullah memilih susu. Kenapa susu? Karena susu melambangkan kesucian dan jalan yang diridhai Allah. Dan inilah gambaran beliau dan umatnya yang senantiasa di jalan kebenaran. Hadirin jamaah yang berbahagia, setelah melakukan solat berjamaah di Masjidil Aqsa, Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Dan selama dalam perjalanannya, Rasulullah bertemu dengan para nabi yang terdahulu. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di langit ketujuh, ada yang tahu dah Rasulullah bertemu dengan Nabi apa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, Rasulullah singgah untuk mengunjungi Baitul Maqmur, yaitu tempat di mana para malaikat beribadah. Adapun hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini, yang berarti salah satunya adalah ketetapan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah teman-teman, aku nak nanya, di sini masih ada dah yang solatnya bolong? Kalau masih ada, jangan lagi ya. Sebelum saya menutup ceramah ini, mari kita bernyanyi bersama. Wahid, Istin, Salasa. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Unzur maqala
wa la tanzur ma qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Tsumma salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.